Ya, Shalom Alaihim Besim Hamasyiah. Selamat berjumpa kembali dengan Kodrat Ilahi. Dan hari ini kita akan membahas siapakah Allah itu. Kata Allah itu terambil dari bahasa Arab, dan dalam bahasa Ibrani menjadi kata Eloah atau Elohim dalam berbahasa Ibrani, dan dalam bahasa Syria atau bahasa Aramaik menjadi kata Allah. Dari kata Elo, dari bahasa Babelion, artinya menunjukkan kepada yang bersifat ilahi. Dalam konteks Kristen, Allah itu bukan nama, tapi jenis. Lalu namanya siapa di dalam perjanjian lama? Ada yang mengatakan namanya Yahweh, dan di dalam perjanjian baru, ya Bapa. Kalau kita berbicara tentang Allah, ya, apakah Allah itu? Kita tidak tahu, dan kita tidak bisa bicara apakah Allah itu. Ya, tidak seorang pun yang pernah dapat melihat Allah. Nah, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, ya, dikatakan, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, ayat ini mengatakan Dia yang bersemayam dalam terang. Nah, Allah itu terang. Ya, terang itu tidak bisa digambarkan, tidak ada berwujud, tapi dapat kita rasakan. Ya. Dan di ayat tersebut dikatakan tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tak seorang pun, siapapun manusia tidak pernah melihat Allah. Jadi kalau bicara Allah adalah kita bicara tentang misteri. Oleh karena itu, ya, kita lihat apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri, dan di dalam diri dia demikian pula dia ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Jadi apa yang terdapat di dalam diri Allah hanya roh Allah yang dapat mengetahui, ya, manusia tidak dapat mengetahui. Jadi kita tidak bisa menggambarkan Allah itu seperti ini, karena dikatakan bahwa Allah itu terang. Apa sih wujud terang? Ya, tidak bisa kita gambarkan apa itu terang, berwujud seperti apa. Jadi jikalau kita bicara tentang Allah, kita lagi bicara tentang hakikat, tentang esensinya, ya, tentang zatnya Allah. Ya, di dalam Islam bicara tentang zat, kalau bahasa Yunani usiah. Jadi dalam hakikatnya, hakikat keilahian Allah, itulah tidak dapat diketahui kecuali oleh diri Allah sendiri. Nah, kalau begitu, apakah Allah tidak dapat deskripsikan dalam Alkitab? Kalau gitu, apakah Allah itu? Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, dikatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh. Roh itu tidak dapat digambarkan, ya. Tidak bisa kita bilang roh ini seperti ini dan tidak bilang seperti itu. Kalau roh Allah itu, lalu dia bagaimana Yesus memberi penjelasan? Ya, Lukas 24 ayat 37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut, ya, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihat tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Ya, kata hantu di sini dalam bahasa Yunani, ya, itu penehma. Penehma artinya roh, bukan hantu. Lihatlah, akulah roh. Ya, memang pada saat itu Yesus memakai tubuh kemuliaan, roh kemuliaan yang dari Allah, dan Dia memakai tubuh itu.
Ya, maka dia katakan, akulah penehma roh itu. Jadi Allah itu tidak mempunyai tubuh dan jasmani seperti kita, ya, atau seperti dewa-dewa pada masa itu. Masing-masing dewa mempunyai bentuknya. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, tidak boleh mengira-ngira menurut pola pikir kita seperti orang lain yang tidak mengenal akan Allah, ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah mengira-ngira bahwa Allah ini seperti ini. Wah, Allah ini menjadi manusia, Allah ini seperti ini dan seperti ini. Tidak, ya, karena dikatakan tadi ayat tadi, ya, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Nah, kita lihat lagi dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah itu terang. Jadi terang itu sebenarnya tidak bisa kita gambarkan, oh terang ini seperti enggak, tapi dapat kita rasakan. Ya, di dalam bahasa Arab dikatakan Allah wal an-nur. Ya, Allah itu adalah cahaya yang terang. Ya, terang itu tidak bisa digambarkan. Jadi jangan mengira bahwa Allah itu wah seperti ini manusia, Allah itu menjadi manusia. Tidak. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Jadi Allah itu kasih. Ya, kasih itu tidak bisa kita gambarkan seperti apa, tetapi dapat kita rasakan. Dan Ibrani pasal 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau kita berbicara Allah, ya, Allah itu yang pertama adalah roh, yang kedua Allah itu terang, dan Allah itu kasih. Yang keempat, Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang Allah, ya kita berbicara tentang zat, tentang hakikatnya Allah, esensinya Allah. Ya, jadi tidak bisa kita gambarkan Allah seperti ini dan Allah seperti ini dan semacam-macamnya. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan Allah menjadi manusia. Ya, tidak pernah Allah menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah firman-Nya. Firman-Nya adalah hakikatnya Allah dan zatnya Allah yang turun ke bumi, dan itu sebabnya firman-Nya Allah juga bisa disebut dengan hypostasis. Kenapa? Realita yang hidup. Jadi kehidupan pada saat zatnya Allah, kekuatan energinya Allah mengambil daging, ya di situ dikatakan karena penciptanya dari firman-Nya Allah, dan dikatakan 100% Allah dan 100% manusia. Dari mana kemanusiaannya adalah daging yang diambil dari Maryam, tubuh yang diambil dari Maryam, tetapi dari keilahiannya adalah firman-Nya. Karena firman itu ada di dalam Allah, ya. Di dalam dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan en harki en hologos kai hologos en frontosteon. Ya, firman telah ada dari mulanya, dan firman ada di dalam Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Lalu Yohanes pasal 8 ayat 42, ya, firman keluar masuk dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Apa yang keluar masuk dari Allah adalah firman-Nya. Sebelum firman itu keluar, firman itu dikandung dalam pemikiran Allah. Ya, sesuatu yang dikandung lalu dikeluarkan, ya itu namanya anak. Karena firman itu satu, Allah itu satu, itu sebabnya dikatakan tunggal. Nah, pada saat itulah dikatakan firman itu anak tunggal. Ya, jadi tentang anak itu sebelum firman masuk ke Maria, ya dikatakan juga sudah disebut dengan firman, anak tunggal Allah. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Allah, ya kita bicara tentang hakikat atau esensinya Allah, atau zatnya Allah, atau energi atau kekuatan Allah. Ya, jadi energinya Allah menjadi manusia adalah Yesus. Jadi Yesus ini bukan Allah yang jadi manusia. Ya, itu saja yang dapat saya bagikan. Ya, kiranya bermanfaat buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.